pemeriksaan penunjang, jadi lab darah, itu ditujukan untuk mencari adanya bukti hipertensi sekunder dan adanya kerusakan organ target. Contoh pemeriksaan itu seperti darah rutin, BUN, serum keratinin, serum elektrolit, gula darah, aldosteron, dan renin. Kemudian urinalisa, proteinuria, kemudian elektrokardiografi atau EKG. Nah, itu gambaran hipertrofi ventrikel kiri ya, infak atau iskemik miokard. Kemudian rongsen toraks itu gambaran boot-shaped heart atau gambaran edema paru. Kemudian ekokardiografi itu untuk menilai adanya disfungsi diastolik atau sistolik mitral regurgitasi. Kemudian pemeriksaan ginjal, IVP, angiografi ginjal, biopsi renal, CT scan kepala atau MRI. Nah, bila dicurigai adanya kasus cerebrovaskular. Kemudian angiogram itu apabila dicurigai adanya diseksi aorta. Kemudian untuk funduskopi, Kate and Wagner membagi retinopati akibat hipertensi itu menjadi 4 tingkatan. Tingkat 3 itu pendarahan retina, mikroaneurisma, eksudat, Cotton-Wool spot. Serta untuk tingkat 4 itu dimana kondisi-kondisi pada tingkat 3 ditambah edema papila merupakan prediktor kuat tingkat mortalitas ya. Kemudian saya selanjutnya akan membahas tentang diagnosis kerusakan target organ pada hipertensi emergensi ya. Nah, diagnosis komplikasi itu kalau diseksi aorta itu bukti adanya kerusakan target organ itu seperti adanya abnormalitas pada angiogram dan ekokardiografi transesofageal ya. Kemudian edema paru akut itu gambaran edema pada intersisial paru pada rongsen toraks. Untuk infak miokard akut itu pemeriksaan klinis perubahan EKG dan peningkatan serum biomarker. Kemudian gagal ginjal akut itu peningkatan BUN, serum keratinin dan proteinuria ya. Kemudian untuk preeklamsia sindroma atau kemudian sindroma HELLP, eklamsia. Nah, itu buktinya itu proteinuria, kemudian hemolisis, peningkatan enzim liver, kemudian trombositopenia dan kejang. Kemudian untuk komplikasi ensefalopati hipertensi itu adanya bukti dengan pemeriksaan klinis adanya perubahan status mental dari funduskopi bisa ditemukan pendarahan edema papil dan eksudat. Kemudian pendarahan subarachnoid itu buktinya abnormalitas pada CT scan atau MRI sel darah merah pada fungsi lumbal. Kemudian diagnosis komplikasi stroke iskemik atau pendarahan, bukti adanya kerusakan target organ itu pemeriksaan fisik itu menunjukkan defisit neurologis abnormalitas pada CT scan otak atau MRI. Kemudian untuk diagnosis komplikasi hipertensi pasca operasi itu bukti adanya kerusakan target organ itu dengan pemeriksaan klinis dan riwayat onset setelah kurang lebih 2-6 jam setelah operasi. Dan yang terakhir diagnosis komplikasi krisis simpatis, bukti adanya kerusakan target organ, yakni pemeriksaan klinis, riwayat penggunaan obat-obatan seperti kokain atau amfetamin, kemudian amfetamin ya, kemudian feokromositoma gitu.